Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Niki Hardinata, MKom, selaku dosen pengampu pada mata kuliah pemrograman web. Di sini kami akan mempresentasikan final project kami dengan nama sistem yaitu sistem Benri pada toko Bengkalis Laundry. Di sini kami beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri, Rizky Afriani, saya Tamara Bezinki. Saya Ingrid Puji Lestari. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Tamara Blazenki. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari sistem Benri atau sistem mengalir laundry, yaitu sistem berbasis website untuk pencucian pakaian. Dengan adanya sistem Benri, memudahkan bagi pelanggan untuk memesan dari website saja. Website ini dibuat agar pelanggan bisa memesan dari tempat mereka tanpa harus pergi langsung ke toko laundrynya. Alasan kami mengambil judul ini karena di toko Bengkalis Laundry yang menjadi bahan judul kami ini, mereka juga belum mempunyai sistem untuk menawarkan jasa mereka secara online. Untuk tujuan, yaitu untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas layanan laundry, serta memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan. Pada bagian fitur, di sini kami menggunakan user admin. Di sini untuk admin, ia bisa melakukan login untuk masuk ke sistem. Setelah itu mengelola data pelanggan, yaitu ia bisa menambahkan data pelanggan, mengedit, menghapus, dan juga mencari. Dan jika ia ingin keluar dari sistem, ia bisa melakukan logout. Baiklah, untuk bagian perancangan akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ingrid Puji Lestari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan pada sistem Benri. Jadi di sini kami menggunakan diagram use case. Pada sistem Benri, kami mempunyai 2 aktor, yaitu pelanggan dan admin. Dan pada aktor pelanggan, mereka akan melakukan registrasi, kemudian ke login. Jadi setelah mereka masuk ke dalam sistem, mereka akan melihat beranda, memilih paket pesanan, membuat pesanan, menerima notifikasi pesanan, melakukan pembayaran, memberi penilaian, dan mereka bisa logout jika ingin keluar dari sistem. Kemudian untuk aktor admin, mereka akan bisa melakukan chatting ke pelanggan, kemudian mengkonfirmasi pesanan-pesanan, dan terakhir adalah mengelola pesanan pelanggan. Atau yang dimaksud adalah data pesanan pelanggan. Baiklah, sebelum kami melakukan demo program di Visual Studio Code, di sini kami menggunakan HTML sebagai dasar, PHP untuk menghubungkan ke database, dan Bootstrap sebagai tampilan. Untuk penjelasan codingan, akan dijelaskan oleh teman kami, Rizky Afriani. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa codingan untuk sistem Benri. Di sini adalah kelas koneksi. Kelas koneksi ini uh, berfungsi untuk menghubungkan data-data menghubungkan sistem ke database. Di sini ada nama servernya itu localhost, database-nya itu yang bernama sistem laundry dengan username-nya root dan passwordnya tidak ada. Lalu di sini ada kelas login. Disinilah untuk membuat dasar dari halaman loginnya menggunakan HTML. Seperti biasa, di sini menginputkan username dan password, serta di sini kami menggunakan method post, lalu menghubungkannya ke login ke PHP. Lalu di sini ada file login PHP. Di sini mengkoneksikannya ke kelas koneksi yang dimana kelas koneksi tersebut terhubung ke database dengan menggunakan select from admin Benri nama tabelnya di mana username-nya berada. Lalu untuk halaman utamanya, di sini kami menggunakan namanya itu dengan nama file Benri Beranda. Di sini menggunakan link Bootstrap CSS, font awesome, dan custom CSS. Lalu untuk navbarnya itu kami menggunakan Bootstrap dengan menambahkan beberapa kelas untuk menghubungkan Bootstrap-nya.
Di sini pada kelas kontainer ini menampilkan tampilan tabel sesuai dengan database. Sini ada kelas ID add from. Di sini adalah untuk tambah data pelanggan. Lalu ada edit, untuk edit pelanggan di sini menggunakan label dan input juga, sama-sama dengan tambah juga menggunakan label dan input. Lalu ada bootstrap untuk JS. JS di sini kami di sini pada waktu menambahkan data kami tidak menggunakan ke file yang lainnya, tapi dia akan memunculkan sebuah jendela gitu pada saat untuk menambahkan datanya. Lalu Benri pesanan sama juga dengan Benri beranda yang menampilkan data-data dari tabel pesanan. Tabelnya itu di sini, ini nama kolomnya, ada ID pelanggan, jenis cucian, jasa, berat, lama hari, edit, dan delete itu untuk aksinya. Disinilah dia untuk ID pelanggan ini sesuai dengan tabel dari database. Sama juga dengan Benri beranda dan pesan tadi, Benri transaksi juga seperti itu, isi dalamnya menampilkan tabel pada database. Lalu di sini ada kelas add cucian atau add data cucian pelanggan. Ini terkoneksi dengan file koneksi. Di sini ada mengambil data dari form, lalu mengecek apakah form telah disubmit. Di sini ada SQL-nya itu, yaitu kalau untuk tambah data menggunakan insert into, data cucian ini adalah tabelnya, di mana ini kolom ini sesuai dengan kolom pada database. Lalu values-nya ini sesuai dengan yang dimasukkan nanti pada saat dijalankan. Add pelanggan juga seperti itu. Sama juga codingannya. Ada juga add transaksi. Codingannya juga sama. Ada insert into juga. Ada ini variabelnya, ambil data dari form. Lokasinya itu nanti akan pergi ke Benri transaksi. Lalu setelah tambah data, di sini ada file untuk delete data. Yang pertama delete pelanggan. Di sini ada koneksi, lalu ini mendapatkan objek koneksi dari instant koneksi. Lalu di sini dia SQL-nya itu delete from dari tabel pelanggan di mana ID ditentukan untuk menghapus data. Lalu di sini kami menambahkan alert juga yang nanti akan mengalihkan ke halaman Benri beranda. Untuk delete transaksi dan cucian sama saja, yang hanya membedakannya itu pada tabelnya saja. Ini pada tabel transaksi dan pada delete cuciannya itu pada tabel data cucian pelanggan. Setelah itu ada namanya itu file edit data. Di sini saya mengambil salah satu saja yaitu edit data pelanggan. Koneksi terhubung ke file koneksi yang terhubung dengan database. Lalu ini mengambil nilai dari form yang disubmit menggunakan metode POST. Di sini SQL-nya, update pelanggan, set nama, email, telepon, alamat di mana ID-nya berada. Lalu menampilkan jendela di mana nanti akan kembali ke Benri beranda. Lalu untuk logout, kami cuma menampilkan codingan yang seperti ini.
mulai section, lalu menghapus semua variabel dari section, menghancurkan section, dan mengarahkan pengguna ke halaman login. Jika diklik logout, nanti admin akan pergi ke halaman login. Baiklah, setelah penjelasan coding tadi, di sini kami akan mendemokan hasil dari codingan yang telah dibuat tadi. Ini adalah tampilan loginnya. Untuk membuatnya seperti ini, kami gunakan Bootstrap. Di sini kami memasukkan username-nya itu Benry dengan passwordnya, lalu login. Ini adalah tampilan untuk beranda kami, Benry beranda kami. Di sini menampilkan tabel dari tabel pelanggan yang sama isinya. Lalu ada foto admin, lalu logo Benry di sebelah kiri, dan ada tulisannya di sini. Lalu di sini adalah bagian-bagian dari menunya. Yang pertama di sini kami akan menambahkan data. Seperti yang saya bilang tadi, kami di sini menggunakan alert, jadi dia tidak menggunakan filenya tersendiri, melainkan dia hanya menampilkan sebuah jendela yang seperti ini. Lalu kami akan memasukkan nama baru, Tamara. Ini emailnya. Ini teleponnya. Lalu alamatnya itu air putih. Lalu akan kami klik tambah data. Lalu di sini data pelanggan Tamara akan otomatis masuk. Lalu untuk di localhost, saya akan refresh. Sini ada nama Tamara. Di sini saya akan menghapus dari mengedit dari Tamara tadi. Di sini saya mengedit namanya itu jadi Tamara Lezinki. Sini edit. Memunculkan alert data pelanggan berhasil diperbarui. Lalu kita klik OK. Lalu di sini Tamara menjadi Tamara Blezinki. Kita akan mencari nama Tamara. Langsung keluar Tamara. Kita bisa menggunakan juga mencari dengan alamatnya itu misalnya Pramuka. Di sini yang Pramuka itu ada 3 orang. Lalu untuk dihapus, saya tekan delete, lalu memunculkan alert. Apakah Anda yakin ingin menghapus? Lalu kami akan hapus. Data berhasil dihapus. Di sini Tamara tidak ada lagi. Jika ke localhost, Tamara juga tidak ada lagi. Baiklah, kita akan pergi ke menu pesanan. Itu menampil sama saja tampilannya dengan beranda, tapi tidak ada total pesanannya, total pemasukan dan total pelanggannya. Tapi di sini membedakannya hanya pada tabelnya saja. Lalu untuk ke pelanggan, kalau pelanggan itu saya samakan saja dengan beranda karena di beranda juga menampilkan data pada tabel pelanggan. Jadi di sini tampilannya saya samakan saja. Lalu untuk transaksi sama saja, tetapi cuma hanya beda tabelnya saja. Bisa menambahkan data juga. Edit, delete.
dan cari. Lalu setelah itu admin bisa keluar, langsung mengarah ke halaman login. Jika login kembali, bisa. Sekian dari presentasi kelompok kami, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.